Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kenalkan, nama saya Muhammad Farhan Rashid Nianto dengan NIM 233250009. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan paparan akhir atau presentasi ketiga dari tugas besar mata kuliah TF6036 Efisiensi Sistem Energi. Dan topik tugas besar saya yaitu analisis teknoekonomi panel surya, baterai, dan grid system di workshop MEP atau workshop milik Laboratorium Manajemen Energi. Masuk ke bagian pertama, yakni hasil dan analisis sistem existing di MEP. Diagram interkoneksi menunjukkan alur dari PLN menuju panel proteksi dan distribusi, lalu menyuplai beberapa beban utama. Ini data center, ruang development dan server, infrastruktur jaringan, serta peralatan ruang rapat dan pengujian elektron. Penyimpanan energi menggunakan ZTE ZXDC48 FD100C1 dengan spesifikasi tegangan nominalnya 48 volt, lalu arusnya 100 ampere hour atau sekitar 4,8 kilowatt hour. Dengan baterai selnya itu berbasis lithium ferrofosfat. Tentang tegangan operasinya di antara 42 hingga 53,5 volt. Arus rekomendasi pengosongannya 0,3 C dan umur siklusnya ribuan kali. Tentunya tergantung depth of discharge-nya. Lalu komponen kunci pengatur aliran energi adalah inverter. Di sini MEP memakai SMA Sunny Island 8.0H. Perangkat ini mendukung koneksi AC 2 grid atau bisa juga dengan genset, menyediakan keluaran AC1 untuk beban dan terhubung ke sisi DC baterai. Secara fungsi, inverter ini menentukan kapan baterai mengisi, kapan menyuplai beban, dan kapan perlu dukungan sumber dari eksternal, atau dalam ini adalah grid dan PV. Lalu berikutnya adalah dokumentasi dari lapangan. Ini dilakukan untuk memvalidasi kondisi aktual. Jadi ada panel surya yang dipasang di atap, penempatan inverternya di mana, panel distribusinya, dan tentunya rak dari baterai energi storage. Modul PV yang terpasang adalah JA Solar 550 watt peak dengan VLC-nya 49,9 volt, tegangan maksimalnya itu 41,96 dan arus maksimalnya 13,11 ampere dan efisiensi sekitar 21,3% untuk efisiensi modulnya. Jumlahnya untuk yang dipasang di MEP ini ada 6 dan dirangkai seri atau kita sebut sebagai 6S. Dan ini adalah tata letak pemasangannya sebagai contoh saja untuk memperlihatkan penggunaan rel aluminium, mid clamp, end clamp, serta bracket pengikat atas. Ini untuk panel suryanya, spesifikasinya. Jadi total kapasitas yang ada di MEP itu adalah 3,3 kW peak, di mana itu adalah hasil kali dari 6 dikalikan dengan 550 watt peak, dan acuan umur pakai mengikuti garansi panel sekitar 25 tahun dengan konfigurasi seri untuk menjaga tegangan kerja sistem. Lalu untuk konversi daya dari panel surya ke AC menggunakan inverter khusus untuk PV, yaitu Huawei Sun 2005 KTLL1 dengan batas tegangan DC maksimumnya adalah 600 volt dengan rentang MPPT atau maksimum power point tracking-nya 90 hingga 560 volt dan arus input per MPPT-nya 12,5 ampere. Keluaran AC-nya berada pada tegangan PLN ya 220 volt hingga 240 volt dan frekuensinya itu 50 atau 60 volt sehingga kompatibel dengan sistem kelistrikan yang ada di Indonesia atau DNEP atau sistem kelistrikan beban. Lalu ini adalah alur energi yang terintegrasi, jadi sumber PLN itu masuk ke hybrid inverter, diteruskan ke AC distribution, lalu ke beban. Untuk sisi DC-nya mencakup baterai dan baterai manajemen sistem, sisi DC distribution dan perangkat kontrol komunikasi. TV masuk lewat solar inverter, sementara modul akuisisi data menangani pencatatan dan pemantauan operasi. Dan ini diagramnya secara lengkap. Untuk pemantauan kelistrikan dilakukan melalui Smart Battery Management System yang terhubung ke modul baterai. Data dari inverter diambil lewat CAN, komunikasinya lewat CAN, bus, dan diproses oleh Raspberry Pi untuk akuisisi dan penyimpanannya. Dengan skema ini, parameter seperti tegangan, arus, dan status operasi dapat dipantau secara terintegrasi. Di mana nanti untuk penyimpanannya itu tidak hanya di Raspberry Pi aja, tapi ada juga melalui modul pusat, yaitu semua data historis disimpan dan diproses. Dengan konsepnya itu seperti mini data center. Jadi untuk data seperti arus, tegangan yang diterima baterai atau karena ini diambilnya dari data inverter ya, Sunny Boy itu, maaf bukan Sunny Boy tapi Sunny Hybrid Inverter. Jadi
akan muncul tidak hanya data dari baterai aja, tapi dari beban kelistrikan di MFP. Contohnya adalah load profile-nya. Jadi nanti akan ada arus A1, A2, A3 karena 3 fase ya, tegangan juga 1, 2, 3, ada VLL, VLN, dan lain sebagainya. Sebenarnya ini datanya masih banyak lagi. Jadi nanti datanya itu akan terkumpul di PHP MyAdmin yang sudah dikelola oleh Laboratorium Manajemen Energi. Dan ini secara keseluruhan, aliran daya berasal dari PLN dan PV dikelola oleh hybrid inverter yang terhubung ke bank baterai 48 hingga 51,2 volt. Lalu disalurkan ke panel distribution untuk beban workshop NFT. Di sisi monitoring, SBMS membaca parameter baterai melalui komunikasi kontrol CAN tadi, sehingga kondisi operasi dari BESS atau Battery Energy Storage System bisa ditentukan. Berikutnya masuk ke setup dan hasil simulasi Homer Pro. Jadi ini untuk lokasinya berada di workshop MFP di Jalan Cigading Raya Timur nomor 81, Kota Bandung, Jawa Barat. Dan ini data radiasi suryanya diambil dari NASA Power dengan scale annual average-nya, global horizontal irradiation-nya itu 4,81 kWh per meter kuadrat per hari. Lalu PV dimodelkan sesuai instalasi, ada 6 modul ya, dikalikan 550 watt. Lalu dirangkai seri, umur pakainya 25 tahun dan dimasukkan ke bus AC karena konfigurasinya AC coupled. Karena kita tahu tadi TV-nya ini sudah terhubung dengan Huawei tadi ya, inverter khusus TV tadi. Dan faktor de-ratingnya dipakai 85% untuk merepresentasikan rugi-rugi yang ada di lapangan nantinya. Ada karena debu, soiling, shading kecil atau bayangan, mismatch, wiring, dan lain sebagainya. Dan itu didapat dari penelitiannya si Masrur dan kawan-kawan. Dan ini juga telah di-input ke Homer Pro-nya itu ada data operasional, replacement, dan cost-nya. Bisa dilihat pada layar. So, parameter TV-nya akan menjadi seperti ini tampilannya di Homer Pro-nya. Berikutnya adalah baterai. Jadi baterainya itu dimodelkan 48 volt 100 ampere hour dengan round trip efisiensinya itu sesuai data sheet-nya 96%. Umur pakainya diperkirakan dari cycle life dan itu sekitar 9 tahun. Kita memakai siklus yang pendek yaitu 3.500 siklus. Sehingga baterainya ini bisa dipakai hingga 80% kapasitasnya untuk satu kali siklus. Dan untuk data kapitalnya atau cost, replacement, dan operational maintenance-nya per tahunnya bisa dilihat pada layar. Dan ini adalah bentuk akhir ketika kita setup untuk pengaturan baterainya. Lalu berikutnya adalah inverter. Hybrid inverternya dimasukkan dengan kapasitas acuannya. Jadi SMA Sunny Island ya, SI 8.0H ini 8 kW, lifetime-nya 10 tahun dan efisiensi sekitar 95,8%. Biaya kapital, replacement dan OM, atau operational maintenance juga sudah di-set sesuai asumsi harga perangkat yang ada di marketplace. Lalu berikut ini adalah tampilan di Homer Pro-nya. Konfigurasi inverternya itu dikunci sesuai perangkat Sunny Island 8.0H, termasuk efisiensi dan lifetime sehingga optimasi fokus pada kombinasi operasi sistem dan komponen lain. Dan untuk pengaturan grid PLN atau grid, karena memang gridnya ini listriknya berasal dari PLN, dimasukkan dengan tarif 1.699,53 kWh untuk harga listriknya per kWh-nya. Dan sell back-nya itu 0 rupiah. Karena memang kalau kita mengirim surplus energi ke PLN, kita tidak mendapatkan kredit. Faktor emisinya dipakai 0,84 ton CO2 per megawatt hour atau 840 gram per kilowatt hour-nya untuk menghitung dampak emisi pada skenario grid. Skema tarifnya dibuat flat sepanjang tahun dengan pengaturan kontrol grid sesuai kebutuhan simulasi, terutama untuk membatasi skenario ekspor atau penjualan listrik bila tidak digunakan. Makanya di pengaturannya ini, prohibit any grid sales-nya itu dicentang. Profil bebannya dimasukkan dalam resolusi 60 menit untuk merepresentasikan pola harian dan musiman. Dan untuk rata-rata konsumsinya itu sekitar 125,28 kWh per harinya, dengan daya rata-ratanya 5,22 kW dan beban puncaknya 8,9 kW. Variabilitas hariannya itu 8%, day to day-nya, time step-nya 8%. Itu tuh, jadi data kelistrikan load profile ini lagi-lagi didapat dari database yang sudah dikelola oleh LabME gitu. Jadi sebenarnya ini tidak hanya data arus fase 1, fase 2, fase 3 maupun tegangannya, tapi juga ada data terkait power faktornya gitu.
Dan karena ini datanya time step-nya di database PHP MyAdmin ini setiap 1 menit, jadinya setelah saya olah akan didapatkan ya bahwa variasinya itu untuk per harinya 8% dan untuk per time step-nya dalam hal ini untuk di Homer Pro-nya ya, ini per jam ya time step-nya itu 8% juga. Jadi ini adalah data yang berasal dari database yang dikelola kemudian dimasukkan ke dalam software Homer Pro. Dan untuk konfigurasi sistem di Homer Pro-nya, TV-nya AC coupled dianggap sebagai masuk ke bus AC untuk merepresentasikan string inverter Huawei yang menginjeksi daya ke jaringan AC. Penyimpanan energi dimodalkan melalui hybrid inverter Sunny Island sebagai antarmuka baterai ke bus AC. Pendekatan ini dipakai untuk fokus ke analisis ekonomi level sistem. Berikutnya, kita akan masuk ke bagian hasil dan analisis simulasi Homer Pro. Total biaya tahunannya mencapai 94 juta per tahun, kontributor terbesarnya itu berasal dari grid 69 juta tahun. Artinya kebutuhan energinya masih dominan dipenuhi oleh listrik dari PLN. Biaya baterai dan hybrid inverter cukup terlihat, terutama dari komponen replacement. Sedangkan TV paling kecil karena operasional dan maintenance-nya rendah dan tidak ada pergantian besar. Nilai salvage negatif menunjukkan masih ada sisa umur aset, terutamanya baterai dan inverter di akhir periode. Lalu untuk analisis keekonomian yang net present atau secara keseluruhan project lifetime, total biaya sistemnya selama umur proyek mencapai 1,22 miliar. Dengan komponen dengan kontribusi biaya terbesar adalah pasokan listrik dari grid, sekitar 900 juta, yang menunjukkan dominasi daya operasional jangka panjang akibat ketergantungannya masih pada listrik PLN. Untuk komponen inverternya dan baterai memiliki daya net present cost yang signifikan, terutama dipengaruhi oleh tingginya daya investasi awal dan penggantian selama umur sistem. Sebaliknya, untuk panel surya menunjukkan net present cost yang rendah karena tidak memerlukan biaya penggantian. Karena memang garansinya kan tadi 25 tahun. Jadi memang selama umur project lifetime yang disetting ini simulasi 25 tahun, ya replacement-nya memang jadi 0 rupiah. Dan hanya memiliki biaya operasi dan pemeliharaan yang relatif kecil. Nilai salvage yang bernilai negatif, artinya masih ada sisa nilai aset di akhir periode yang dianalisis selama 25 tahun ini, sehingga mengurangi total biaya bersih sistem. Untuk emisi lingkungan, emisi dari gridnya ya, karena memang pengaturan emisi ini hanya bisa di grid saja gitu. Untuk TV, baterai, dan inverter, kita tidak bisa memasukkan parameter emisi di Homer Pro-nya. Jadi berdasarkan emisi dari listrik PLN-nya itu mencapai 34.431 kg per tahunnya untuk CO2 yang dihasilkan. Berikutnya untuk analisis electrical, total konsumsi listriknya itu 45,7 MWh per tahun. Produksi PV-nya itu 4.723 kWh per tahun. Sementara pembelian dari grid sekitar 40.990 kWh per tahun. Atau 90% dari produksi listrik keseluruhan. Indikator keandalannya itu unmet load-nya 0 dan excess electricity-nya itu 0. Secara tahunan, renewable penetration-nya itu energi terbarukan hanya 10%, tetapi maksimum renewable penetration-nya dapat mencapai 65,4%, di mana kalau kita lihat pada grafik itu ada pada jam-jam tertentu, umumnya siang ya, di antara jam utamanya jam 12 itu, di bagian tengah. Dan saat PV tinggi dan beban lebih rendah, artinya penetrasi tinggi hanya bersifat sesaat, tetapi belum konsisten sepanjang tahun. Untuk komponen baterai, konfigurasi baterainya menunjukkan kapasitas total 19,2 kWh, ada 4 unit baterai yang terpasang. Profil SOC-nya atau state of charge-nya itu cenderung konstan, dekat batas minimum 20% ya. Ya, 20%. Sehingga ini mengartikan kalau baterai itu jarang dipakai. Perannya lebih seperti backup pasif, dan di mana ini bukan sumber utama manajemen energi. Untuk komponen panel surya terpasang 3,3 kW menghasilkan 4.723 kWh per tahun. Dengan kapasitas faktornya 16,3%, daya maksimum PV-nya mencapai 3,16 kW dan tidak tampak clipping signifikan. Kontribusi PV paling terasa pada jam siang untuk menurunkan pembelian energi dari grid. Untuk komponen gridnya tetap menjadi pemasok utama dengan pembelian energi sekitar 40.990 kWh per tahun dan tanpa ekspor energi. Grid connected tanpa sellback.
Biaya tahunan gridnya yang tinggi konsisten dengan dominasi kontribusi biaya pada hasil keekonomian yang sudah kita bahas sebelumnya. Untuk komponen inverter, keluaran inverternya sangat kecil, panjang tahun, energinya hanya belasan kWh per tahunnya. Menguatkan bahwa aliran energi dari baterai ke inverter itu jarang terjadi ke suplai beban. Dan dalam konfigurasi ini, inverter lebih berperan sebagai cadangan antar muka sistem dibanding komponen utama suplai energi harian. Dan kalau dilihat juga inverter ini grafiknya itu hitam semua, hitam semua karena memang daya dari PV-nya itu tidak mengalir juga dari PV ke baterai, tapi langsung semua ke beban listrik gitu. Dan berhubung PV-nya itu adalah AC coupled, jadi memang daya yang terekam dari PV ke beban listrik itu tidak terekam oleh inverter, sehingga ya makanya cenderung dia hitam semua ini atau 0 kW. Dan ini adalah grafik time series dari konservasi energi. Saat di siang hari, PV dapat dilihat saat di siang hari PV menghasilkan daya ya. Akan tetapi karena beban listriknya itu sangat tinggi di grafik yang berwarna hitam ini, maka PV tidak cukup untuk mengcover beban tersebut. Dalam hal ini, listrik dari PLN akan membantu PV memenuhi beban listrik di MSC. Makanya ini ada PV dan listrik dari PLN, sehingga beban listrik akan termenuhi. Jadi saat jam-jam PV itu beroperasi, beban listrik itu rumusnya menjadi beban listrik kilowatt sama dengan listrik PLN ditambah listrik dari PV. Namun saat malam hari dapat dilihat saat grafik chart garisnya si PV itu yang warna coklat keemasan ini dia flat di 0 kW. Garis biru terang dengan biru gelap ini antara listrik dari grid dan beban listrik itu tuh dia cenderung lapping gitu atau menumpuk dalam satu track yang sama. Nah, artinya kalau lapping begitu, listrik dari PLN ini memenuhi 100% atau mengcover beban listrik yang ada di MFP. Makanya ini seolah-olah grafiknya atau garisnya ini hanya satu, sebenarnya ada dua, dia lapping gitu. Untuk bagian terakhir, merangkum hasil simulasi Homer Pro untuk sistem PV baterai grid di workshop MFP, terutama dari sisi kontribusi, energi, biaya, dan implikasi operasional. Sistem PV baterai grid terbukti andal melayani beban, namun kontribusi PV-nya masih kecil, sehingga pasokan tetap didominasi oleh grid. Secara tahunan, konsumsinya itu sekitar 45.727 kWh per tahun. Produksi PV-nya itu 4.723 kWh per tahun, atau sekitar 10% dari total. Dan baterai cenderung tidak banyak beroperasi aktif. Dari sisi ekonomi, total biaya tahunannya 94,6 juta per tahun, dan biaya terbesar berasal dari pembelian listrik dari PLN, yaitu 1,22 miliar untuk net present cost-nya. Optimasi Homer ini menunjukkan keandalan sistem dapat dicapai, tetapi strategi berbasis daya membuat kapasitas PV lebih murah dibandingkan menambah baterai, sehingga muncul excess electricity pada jam-jam tertentu. Artinya, konfigurasi yang dipilih merupakan kompromi biaya keandalan. Pengurangan excess ini dilakukan dengan menambah penyimpanan atau pengaturan beban, namun konsekuensinya biaya totalnya itu meningkat. Jadi kalau kita baca dari dokumen perangkat lunak Homer Pro ini, dan kalau kita lihat juga dari konservasi energi, algoritma optimasi dari Homer Pro ini cenderung lebih menekankan ke biaya net present cost atau lebih menekan ke arah biaya komponen. Dan kalau dilihat juga pada malam hari ini, yang sudah saya katakan dia lapping, artinya nilai dari listrik PLN sama dengan nilai dari beban listrik di MFP. Dan secara naluri harusnya listrik dari PLN ini dia mengisi ke baterai. Nah, namun karena di lab workshop MFP ini tidak ada blackout atau semacamnya itu, artinya listrik PLN tetap ada sepanjang hari atau setiap waktu, maka dari Homer Pro-nya itu lebih memilih untuk mengisi beban langsung saja gitu, tanpa mengisi ke baterai. Makanya baterai ini setiap saat dia selalu di SOC 20%. Karena menurut Homer itu, jadi kalau mengisi listriknya
juga untuk baterai atau mengisi kapasitas baterai, maka akan menambah biaya tentunya. Sementara ya daripada menambah biaya mengisi baterai juga, Oman lebih memilih untuk langsung saja listrik dari PLN-nya itu mengisi ke beban tanpa harus mengisi baterai. Cukup sekian presentasi tugas besar efisiensi sistem energi dari saya. Terima kasih.